Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pengendalian untuk keamanan informasi. Berikut nama anggota kelompok 1. Keamanan informasi. Adanya pembatasan akses terhadap sistem di suatu perusahaan menjadikan yang dapat memasuki sistem hanya orang-orang yang terotorisasi saja. Tujuannya adalah untuk melindungi kerahasiaan data perusahaan yang sensitif dan privasi atas informasi pribadi yang dikumpulkan dari pelanggan. Dua konsep keamanan informasi fundamental. Yang pertama, keamanan merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Yang kedua, Defense in Depth dan model keamanan informasi berbasis waktu. Keamanan merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Walaupun keamanan informasi yang efektif mensyaratkan menggunakan teknologi seperti firewall, antivirus, dan enkripsi, tetapi perlu juga adanya dukungan dalam keamanan dari manajemen. Kemajuan teknologi informasi menciptakan ancaman baru dan mengubah resiko yang tercampur dengan ancaman lama. Defense in Depth dan model keamanan informasi berbasis waktu. Penggunaan berbagai lapisan pengendalian untuk menghindari suatu kegagalan. Contohnya, perusahaan tidak hanya menggunakan firewall, tetapi juga menggunakan metode autentifikasi, kata sandi dan biometrika untuk membatasi akses terhadap sistem informasi perusahaan. Penggunaan model ini sangat efektif karena jika satu pengendalian gagal atau terawat, maka pengendalian yang lain dapat berfungsi seperti yang direncanakan. Keamanan berbasis waktu merupakan penggunaan kombinasi pelindungan preventif, detektif, dan korektif yang melindungi aset informasi cukup lama, agar memungkinkan perusahaan mengenali bahwa serangan tengah terjadi dan mengambil langkah untuk menggagalkannya sebelum informasi rusak dan hilang. Suatu organisasi seringkali menjadi sasaran dalam berbagai serangan seperti virus, worm, dan kegagalan perangkat lunak. Lalu bagaimana cara pelaku kejahatan menyerang sistem informasi suatu perusahaan? Yang pertama, melakukan pengintaian. Para perampok bank biasanya tidak sekedar bergerak ke bank dan berusaha merampoknya. Sebaliknya, mereka mempelajari dulu tata ruang fisik target mereka untuk memahami pengendalian yang dimiliki oleh tempat tersebut. Demikian pula dengan para penyerang komputer, yang memulai aksinya dengan mengumpulkan informasi mengenai target mereka. Yang kedua, mengupayakan rekayasa sosial. Mengapa harus menerjang seluruh masalah untuk percobaan pembobolan sebuah sistem jika ada seseorang yang membiarkan Anda masuk? Para penyerang seringkali mencoba menggunakan informasi yang didapatkan selama pengintaian awal untuk mengelabui seorang pegawai yang tidak merasa curiga untuk memberi akses kepada mereka. Penggunaan tipuan semacam ini untuk mendapatkan akses tanpa izin terhadap sumber daya informasi disebut dengan rekayasa sosial. Yang ketiga, memindai dan memetakan target. Jika seorang penyerang tidak berhasil memasuki sistem target melalui rekayasa sosial, langkah selanjutnya adalah melakukan lebih banyak pengintaian terperinci untuk mengidentifikasi titik-titik potensial entry jarak jauh. Penyerang menggunakan berbagai alat otomatis untuk mengidentifikasi komputer yang dapat dikendalikan dari jarak jauh serta berbagai jenis perangkat lunak yang mereka jalankan. Yang keempat, penelitian. Segera setelah penyerang mengidentifikasi target-target spesifik dan mengetahui jenis versi perangkat lunak yang dijalankan, langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian untuk menemukan kerentanan yang terdeteksi pada program-program tersebut serta mempelajari bagaimana memanfaatkan kerentanan tersebut. Yang kelima, mengeksekusi serangan. Penyerang memanfaatkan kerentanan untuk mendapatkan akses tanpa izin terhadap sistem informasi target. Yang keenam, menutupi jejak. Setelah memasuki sistem informasi pengguna, sebagian besar penyerang berupaya untuk menutupi jejak mereka dan menciptakan pintu belakang yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan akses jika serangan awal mereka diketahui dan pengendalian diimplementasikan untuk mengeblok metode anti tersebut. Pengendalian preventif. Pengendalian yang dilakukan dengan adanya pembatasan akses terhadap sumber daya informasi perusahaan. Pengendalian preventif dapat dilakukan sebagai berikut. Menciptakan budaya sadar keamanan. Di sini peran manajemen puncak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan internal yang mendukung dan mendorong pengendalian internal yang baik
Mengadakan pelatihan. Seluruh karyawan harus diajarkan tentang pentingnya ukuran-ukuran keamanan bagi kebertahanan jangka panjang perusahaan. Pengendalian akses pengguna. Adanya pembatasan akses terhadap sistem informasi perusahaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pengendalian autentifikasi, yakni proses verifikasi identitas seseorang atau perangkat yang mencoba untuk mengakses sistem, seperti menggunakan PIN, kartu pintar atau badge ID, sidik jari, dan pengidentifikasi biometri. Pengendalian otorisasi, yakni proses dari memperketat akses dari pengguna sah terhadap bagian spesifik sistem dan membatasi tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan. Pengendalian detektif. Pengendalian yang dilakukan dengan cara mendeteksi gangguan dan masalah yang ada secara tepat waktu. Pengendalian detektif dapat dilakukan sebagai berikut. Analisis log. Sebagian besar sistem muncul dengan kemampuan ekstensif untuk mencatat logging siapa yang mengakses sistem dan tindakan-tindakan tertentu apa saja yang dilakukan setiap pengguna. Sejumlah log yang dibuat menciptakan sebuah jejak audit pada akses sistem. Seperti jejak audit lainnya, log-log hanya bernilai jika mereka diperiksa secara rutin. Analisis log adalah proses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti keamanan serangan. Hal ini penting, terutama untuk menganalisis log-log dari kegagalan pencobaan untuk masuk ke dalam sebuah sistem dan upaya yang gagal untuk mendapatkan akses atas sumber daya informasi tertentu. Log-log tersebut perlu dianalisis secara teratur untuk mendeteksi masalah secara tepat waktu. Hal ini tidak mudah karena ukuran log dapat bertambah dengan cepat. Sistem deteksi gangguan. Sebuah sistem yang menghasilkan sejumlah log dari seluruh lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk melewati firewall, kemudian menganalisis log-log tersebut sebagai tanda atas gangguan yang diupayakan atau berhasil dilakukan. Pengujian penetrasi. Sebuah upaya terotorisasi oleh tim audit internal dan kantor tim ini mencoba segala cara yang mungkin untuk merusak sistem suatu perusahaan. Pengawasan berkelanjutan. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah potensial dan mengukur kepatuhan karyawan terhadap kebijakan keamanan informasi perusahaan serta kinerja keseluruhan proses bisnis. Pengawasan ini harus dilakukan secara tepat waktu untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi. Pengendalian korektif. Pengendalian yang dilakukan dengan cara memperbaiki kondisi jika terdapat suatu permasalahan yang menyebabkan risiko tidak tercapainya tujuan perusahaan. Pengendalian korektif dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Computer Incident Response Team (CIRT). Sebuah tim yang bertanggung jawab untuk mengatasi insiden keamanan utama. CIRT mengarahkan proses respons insiden perusahaan melalui 4 tahap, yakni sebagai berikut. 1. Pemberitahuan adanya sebuah masalah. Biasanya ini terjadi ketika sebuah IPS dan IDS memberi sinyal, tetapi juga dapat berasal dari hasil analisis log yang dilakukan oleh seorang administrator sistem. 2. Penahan masalah. Segera setelah gangguan terdeteksi, tindakan yang tepat diperlukan untuk menghentikan gangguan dan menahan bahaya. 3. Pemulihan. Bahaya yang disebabkan oleh serangan harus diperbaiki. Hal ini mungkin melibatkan penyimpanan ulang data dari backup serta pemasangan ulang program-program yang rusak. 4. Tindak lanjut. Segera setelah pemulihan diproses, CIRT harus memimpin analisis bagaimana insiden terjadi. Beberapa tahapan mungkin perlu dilakukan untuk memodifikasi kebijakan dan prosedur keamanan yang sudah ada agar meminimalkan kemungkinan insiden serupa terjadi di masa depan. Chief Information Security Officer (CISO) mengidentifikasi struktur suatu perusahaan sebagai sebuah fasilitator kritis untuk mencapai pengendalian dan keamanan yang efektif. Suatu perusahaan harus menentukan pertanggungjawaban atas keamanan informasi kepada seseorang yang tepat. 3. Manajemen patch. Patch adalah kode yang dirilis oleh pengembang perangkat lunak untuk memperbaiki kerentanan tertentu. Manajemen patch adalah proses untuk secara teratur menerapkan patch dan memperbarui seluruh perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi. Hal tersebut tak semudah kedengarannya. Sejumlah patch merepresentasikan modifikasi perangkat lunak yang sungguh rumit. Akibatnya, patch terkadang menciptakan masalah baru karena dampak lain yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menguji dengan cermat efek dari patch sebelum menyebarkannya.
Jika tidak, organisasi akan mengalami resiko kerusakan aplikasi penting. Tujuan terpenting dari manajemen patch adalah untuk melindungi endpoint perusahaan dari peretas dan menjaga sistem perusahaan berjalan dengan performa terbaik. Implikasi keamanan virtualisasi dan cloud, yaitu memanfaatkan kekuatan dan kecepatan komputer modern untuk menjalankan berbagai sistem secara bersamaan pada satu komputer fisik. Juga memanfaatkan high bandwidth dari jaringan telekomunikasi global modern agar memungkinkan para karyawan menggunakan sebuah browser untuk mengakses perangkat lunak dari jauh, perangkat penyimpanan data, perangkat keras, dan seluruh lingkungan aplikasi. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memaparkan materi, dan untuk yang ingin bertanya dipersilakan.